Memang unik sih kalau kita bicara tentang tanah yang ada di Yogyakarta, karena beda dengan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara OTT Literasi bersama Mufti. Untuk OTT Literasi kali ini kita akan mengupas tuntas obrolan tipis-tipis bertemakan tentang tanah. Nah, oleh karena itu kita mengundang narasumber yang sangat kompeten, Ibu Wihandriati SH MKN. Pada kesempatan kali ini beliau sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim pada hari ini. Sehat, Bu Nggih? Alhamdulillah sehat. Nggih, kita akan langsung saja untuk kemudian berbincang-bincang tentang persoalan tanah. Gini, Bu, hal pertama yang ingin saya tanyakan adalah tentang ini, Bu. Ada istilah Jawa itu ya yang sudah tren gitu. Tapi saya sepertinya belum begitu jelas untuk mengartikannya itu. Istilahnya itu bahwa tentang tanah itu ada istilah sedumuk batuk senyari bumi. Lah ini istilah ini, Bu. Biasanya kan orang tua-tua ngomong sedumuk batuknya apa ini? Gimana ini, Bu? Oke. Ya, jadi begini, memang di dalam masyarakat Jawa itu ada satu pepatah yang itu sudah tadi Pak Mufti sampaikan, yaitu mengenai masalah sedumuk bathuk senyari bumi tak dilani tekaning pati. Oh, ada terusannya. Iya, ada terusannya. Kurang saya. Maknanya adalah bahwa masyarakat Jogja khususnya itu pada saat dia menguasai atau memiliki sebidang tanah, itu dia akan mempertahankan sampai titik darah yang penghabisan. Maka dari itu orang-orang Jawa itu terutama itu untuk masalah tanah itu mereka tidak main-main. Karena itu tadi ya akan mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Oh, pantesan, Bu ya, kadang masalah perbatasan saja Iya, betul. Wong sejengkal, dua jengkal itu kadang bisa sampai konflik berkelahi berkepanjangan bahkan turun-temurun, Bu. Iya, betul. Ya, kalau sekarang ini kan sudah semakin pasti ya. Kalau dulu kan batasannya ini berawal dari batasan bidang tanah yang dimiliki oleh orang, oleh masyarakat, oleh rakyat itu tidak dengan sesuatu yang mati, tapi dengan sesuatu yang hidup. Misal pohon pisang. Iya, nek pisang ya ora. Bisa pohonnya itu pohon jati, pohon nangka. Jadi itu nanti kalau melebarnya itu terlalu ke kanan dan itu lalu menimbulkan satu konflik. Tapi ada juga, Bu, saya lihat tuh memang perbatasnya itu pohon pisang, Bu. Jadi kalau anaknya tumbuh ke sini tanahnya ikut. Bisa terus jadi, pohon pring. Pohon pring itu bambu itu ya. Iya, bambu. Sebenarnya enggak boleh, Bu, ya perbatasan dengan model gitu ya. Untuk aturan yang paling baru, untuk batas-batas yang ada itu memang sudah ditentukan oleh pemerintah, yaitu dengan patok. Oh, patok. Ya, patok yang itu dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Dan itu pun nanti ada yang namanya patok ikat. Supaya apa? Patok ikat itu supaya satu saat, kalau kan ya namanya manusia ya, manusia itu mesti kadang-kadang kan, wah ini kurang gini, atau biasanya di sawah itu ya. Iya. Galengan, Bu. Galengan. Nah, itu. Biasanya kalau galengan itu kan lalu mestinya ini tanahnya ini milik sana tapi dikeruk sini dan galengnya gugur, betul ya. Itu lalu kemudian menimbulkan satu permasalahan gitu loh. Bu, ada istilah namanya dadat. Jadi mestinya milik sawah sebelah sana diambil gitu loh. Sehingga itu kemudian timbul satu masalah. Lah untuk itu kita bisa mencari satu kepastian hukum dan perlindungan hukum dengan cara kita minta pada Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pengukuran ulang untuk memposisikan lagi patok itu pada tempatnya, kan gitu. Nanti kan ada pengukurannya kan tidak seperti kalau kita ngukur kan berapa gitu enggak, tapi kan ini ada patok ikatnya. Patok ikat itu sebagai pusatnya. Oh, pusatnya. Pusatnya. Jadi berarti nanti ngukur tanah reso nganggo ngeker. Nggak bisa. Ngekeran lho, ukur alami pakai gitu. Kalau dulu itu ngukurnya kan pakai jengkal, pakai itu ya.
bambu itu ya. Oh iya. Atau kalau nggak pakai hasta kan gitu. Tapi kalau sekarang ini kan Sudah sudah ada semakin satu pasti kepastian ya. hukum dengan adanya Undang-Undang 560 itu kan kemudian di dalam pasal 19-nya itu kan mewajibkan pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini sudah mayoritas sebagian besar itu sudah disertifikatkan. Walaupun ya kadang-kadang ada sedikit rancu karena Pak Jokowi ini kan berkehendak ya, 1000 sertifikat dikerjakan bareng dan lain sebagainya. Kemudian ada tumpang tindih. Nah, itu yang kemudian kadang-kadang timbul satu masalah. Bisa jadi konflik lagi. Iya, betul gitu. Nah, jadi kalau dulu tuh kan asal saya sudah beli, sudah bukan dengan tidak diurus sertifikat. Ya. Sebenarnya ngurus sertifikat kio angel mboten Bu. Enggak ya juga. Enggak. Sebetulnya sangat mudah untuk pengurusan sertifikat itu. Nah, sekarang untuk pengurusan sertifikatnya kan pengurusan karena pemeliharaan atau pengurusan karena pertama kali. Jadi kan dengan diundangkannya Undang-Undang 560, kemudian kan tanah-tanah yang belum bersertifikat itu harus dikonversi, disesuaikan dengan aturan yang baru, itu harus disertifikatkan. Berarti lebih ada kepastian kepemilikan. Iya, ada kepastian hukum jelas itu ditentukan dalam pasal 19 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 itu, kan begitu. Nah, ini Bu, sekarang di Jogja. Agaknya ada istilah yang unik. Ini kan para sobat OTT, kan ada juga yang dari luar Jogja, ada juga yang dari Jogja. Tentang istilahnya itu ada tanah Sultan Ground. Atau mungkin ada juga Pakualaman Ground. Mungkin Ibu bisa sedikit menjelaskan tentang dua ini. Iya, jadi gini, historis kita harus mau tidak mau bicara tentang sejarah. Ditarik ke belakang dulu. Ya, sejarahnya bahwa Yogyakarta ini kan dulu negara kerajaan. Iya, negara kerajaan. Ya, negara kerajaan. Jadi dalam negara kerajaan semua tanah itu adalah milik raja. Milik raja. Ya, semua tanah itu adalah milik raja yang kemudian nanti raja akan memberikan hadiah-hadiah kepada abdi dalam yang berjasa. Ya, diberikan hadiah, kemudian ya baru mereka bisa mengajukan permohonan untuk menjadi hak milik. Cuma asal mulanya begitu ya. Cuma untuk pengajuan permohonan hak milik dari tanah Ground Sultan atau Ground Pakualaman itu harus ada seizin kerajaan. Gitu. Jadi tidak bisa dengan serta-merta. Ini ada tanah Ground Sultan, udah kita ajukan aja. Nggak bisa itu. Enggak. Kita harus maju dulu ke kerajaan. Diizinkan apa enggak? Kalau diizinkan, kemudian kita mengajukan permohonan ke BPN untuk diajukan untuk disertifikasi dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak, proses berlanjut ya. Proses berlanjut. Tetapi satu kuncinya adalah bahwa itu harus seizin atau sepengetahuan dari kerajaan. Kan begitu. Ada lagi Bu yang istilah ngindung. Ngindung. Iya, ngindung. Kalau dulu kan ngindung itu kan nyanyian, indung-indung kepala lindung. Kalau yang ini tanah ngindung. Ini kalau bahasa saudara kan itu ngindung itu nginep ya? Iya. Apa itu Bu? Tanah. Jadi kalau tanah ngindung itu ya semacam kayak sewa menyewa gitu loh. Iya, jadi kita tapi mendirikan. Ke keraton. Iya, ke keraton. Kita mendirikan bangunan di atas tanah Ground Sultan itu tadi. Dengan itu ngindung. Kalau ngindung itu biasanya itu bayar dan itu ada satu ada satu waktu yang ditentukan oleh keraton. Kalau ngindung beda lagi kalau ada istilah kekancingan gitu betul? Ya, kalau kekancingan beda lagi. Kekancingan itu diberikan khusus pada abdi dalam keraton gitu. Kalau kekancingan gitu loh. Berarti kalau kita sedang memakai tanah Sultan Ground, kita tidak boleh jual, tidak boleh bisa, kalau bisa. Diwariskan ke anak, diwariskan itu tergantung nanti bagaimana perjanjiannya dengan keraton. Apakah cukup dia sebagai abdi dalam, selesai abdi dalam lalu harus dikembalikan ke keraton, ataukah bisa itu diberikan kepada anak? Bukan diberikan ya, dilanjutkan. Penggunaannya oleh anak. Kan di situ seperti hak pakai. Tapi sekalipun itu milik keraton Sultan Ground, tapi dalam sejarahnya tidak pernah ya Bu ya Sultan kemudian atau keraton itu seorang-orang langsung ngusir orang itu enggak ya Bu ya? Enggak. Insya Allah enggak. Dalam sejarahnya enggak. Ya, dalam sejarahnya enggak karena memang
terutama Raja Ngayuk Yogyakarta Hadiningrat Hadi yang ke-9 itu kan memang betul-betul pengen melindungi justru para abdi dalamnya itu. Maka dari itu kemudian ada keistimewaan yang lain dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan yang lain, yaitu adalah bahwa untuk Yogyakarta yang bisa mempunyai tanah hak milik itu hanya warga negara Indonesia yang pribumi. Itu yang digaris bawah ya tuh. Ya, pribumi. pribumi. Gitu ya. Padahal sebetulnya kan kalau menurut aturan yang sekarang itu kan nggak ada pribumi lagi kan. Adanya kan hanya WNI, WNA kan begitu. Nek WNI, WNA, kalau WNI dan WNA itu kan sudah pasti dalam Undang-Undang 560 sudah diatur itu. Tapi Jogja ada kekhususan tadi ya? Ada keistimewaannya. Ada kan itu Undang-Undangnya nomor 13 tahun 2012 itu keistimewaan. Jadi yang non pribumi bolehnya apa Bu kalau tidak bisa hak milik? Di bawah hak milik. Ada hak guna bangunan, ada hak pakai. Yang lain selain itu usaha, gitu. Hak guna usaha bisa kan beda-beda gitu nanti ya. Jadi fungsinya juga berbeda-beda kan gitu. Jadi kalau WNI keturunan ya itu tadi hanya di bawah hak milik. Hak milik itu kan mutlak terpenuh kan gitu toh. Nek hak milik itu. Tapi kalau hak guna bangunan kan itu masih mau ditingkatkan atau mau diturunkan sesuai dengan syarat sebagai subjek hak terpenuhi. Bu, kalau Sultan Ground boleh nggak digadekan? Sepemahaman saya itu tidak bisa. Nggak bisa ya, kan kena butuh duit. Karena kan memang ya namanya ingat ya tadi Ibu sudah sampaikan bahwa kalau itu Sultan Ground itu kecuali Sultan Ground yang sudah dimajukan kepemilikannya karena raja memberikan hadiah pada abdi dalam, kemudian menjadi hak milik itu bisa. Tapi kalau yang masih murni Sultan Ground itu. Bu, kemarin ramai loh Bu di sosial media ya, entah di yang lain ketika kan Jogja sepertinya mau ada jalan tol tuh. Oh iya, ada tol itu. Pak Sultan Jogja itu tidak mau melepaskan untuk kemudian dibeli sama apa namanya pengembang ya. Tapi bolehlah kalau sewa. Ibu gimana nih? Ya kalau saya sih sepakat banget dengan Sultan saya karena memang Sultan kebetulan Ibu asli Jogja ya, asli Jogja. Makanya ini tadi Ibu katakan Sultan saya kan gitu ya. Beliau itu kan betul-betul pengen melindungi masyarakat pribumi itu tadi. Ya. Jadi kalau nanti gampang ya misalnya warga negara Indonesia yang tidak asli, ya, yang keturunan itu kemudian boleh mempunyai hak milik, habis deh tanah untuk mereka. Nah, ini kan satu-satunya jalan untuk bahasa Indonesia mengerem. Untuk itu, maka kemudian mereka memberikan satu batasan untuk warga negara Indonesia keturunan itu tidak bisa mempunyai hak milik. Kemudian untuk masalah tol itu memang saya sudah baca ada di beberapa artikel itu memang Sultan tidak berkehendak untuk menjual tanahnya itu tadi ya. Tetapi kalau Sultan sudah ngendiko bahwa silakan kalau mau dipakai dipakai. Jadi jangan langsung divonis Sultan tidak pro pembangunan, jangan enggak ya Bu ya. Karena tetap mempersilahkan juga untuk dipakai. Karena dia mempertahankan keistimewaannya itu juga toh. Karena ada juga tuh suara-suara di luar. Berarti tidak pro nih untuk kemajuan kan gitu ya Bu. Iya betul. Ya biasalah seperti itu ya. Jadi padahal ya sebetulnya beliau ya mendukung semuanya itu pembangunan yang ada. Tapi tetap beliau ingin mempertahankan keistimewaan Jogja dari sisi pertanahan itu ya. Iya. Jadi ya tidak kok lalu kita tidak bisa menjudge lalu kemudian Sultan tuh ternyata nggak pro pembangunan, jelas dia pro. Dia pengen masyarakatnya kawulonya itu pengen punya satu kehidupan yang layak kan begitu. Bu, Sultan Ground itu apakah hanya ada di sekitar keraton ataukah misal di Gunung Kidul ada, di Sleman ada. Tidak hanya. Jadi Sultan Ground itu dulu pernah saya pada saat saya memberi kuliah itu kan pernah saya sampaikan ada jenis tanah yang ada di Jogja itu ada tanah A, tanah B, tanah C. Tanah A itu untuk yang hanya untuk tanah keraton gitu, keprabon gitu ya istilahnya, keprabon. Jadi hanya untuk istana dan lain sebagainya. Itu orang luar sama sekali tidak boleh masuk kan gitu. Kemudian ada tanah B, tanah C, tanah D kan begitu toh. Saya pernah menjelaskan lah untuk masyarakat itu untuk tanah B itu adalah mereka-mereka yang punya jasa seperti misalnya di Roto Wijayan sebelah timur
Prawiro Dirjan. Ada juga apa itu Malioboro sebelah timurnya itu kan ada kampung Arab itu. Oh iya. Nah, itu karena mereka orang-orang keturunan Arab itu berjasa kepada raja pada saat itu, pada saat membuat masjid dan lain sebagainya. Itu kan dulu itu kan ornamennya kan bukan orang Jawa gitu ya. Nah, itu kemudian mereka diberikan itu tanah. Istilahnya itu hadiah gitu. Hadiah. Iya, istilahnya hadiah berbunga gitu ya. Kalau memang unik sih kalau kita bicara tentang tanah yang ada di Yogyakarta, karena beda dengan yang lainnya. Kalau di Solo sana bebas. Sudah beda ya. Ada, iya. Dan saudara harus ingat juga bahwa Yogyakarta itu menjadi bagian NKRI itu bukan karena dijajah loh. Oh iya. Iya kan? Bukan karena dijajah, tetapi karena Raja Hamengkubuwono itu menyatakan menggabungkan diri menjadi Londo kan dulu takut sama Hamengkubuwono itu. Jadi Raja Jogja itu menyatakan menggabungkan diri menjadi bagian dari negara. Jadi pada prinsipnya Tanah Jogja itu dari dulu tetap utuh milik keraton ya, tidak pernah beralih gitu ya. Iya. Beralihnya itu karena kebaikan raja tadi ya, untuk abdi dalam, untuk orang yang berjasa dan lain sebagainya. Iya, betul. Bu, kalau tentang tanah itu kan rawan konflik ya Bu ya. Nah, untuk menghindari itu, menghindari konflik pripun Bu? Apa ya? Konflik itu mungkin karena statusnya yang kadang banyak hal, banyak sebab yang timbul ya. Satu, bisa jadi karena awamnya masyarakat sehingga kemudian mereka tidak melakukan sertifikasi terhadap bidang tanah. Itu bisa menimbulkan satu konflik. Kemudian ada lagi tanah yang sudah dilakukan atau sudah ada perbuatan hukum tetapi tidak segera diproses untuk balik nama. Misalnya Mas Mufti beli ke ibu karena wah percaya sama ibu deh. Kalau zaman dulu kan begitu ya. Kalau zaman dulu kalau sedikit-sedikit dicatat orang percaya kok karo aku. Kalau zaman dulu kan begitu lah. Itu kemudian pada saat saya meninggal ya belum tentu kan ahli waris saya itu loh, apalagi harga tanah lalu menjadi naik ya. Ini yang gitu sekarang ini saya ibu lagi hadapi itu adalah ada seorang suami istri yang dia tidak mempunyai anak, tapi punya anak tiri, tidak mempunyai anak. Kemudian si istrinya itu tanahnya banyak. Kemudian ada diwakifkan di SD Muhammadiyah apa itu di sana itu. Kemudian ada sebagian untuk anak yatim begitu. Begitu dia meninggal, kan ini prosesnya harus dipecah dan lain sebagainya. Turun waris Bu ya? Iya, turun waris. Lah ini ahli waris nih pada nggak mau tanda tangan. Lalu kan itu nanti jadi akan timbul satu konflik. Jadi, memicu timbulnya sebuah konflik. Sekalipun niatnya ibadah ya Bu ya, wakaf itu ya. Benar dia namanya wakaf ya. Wakaf. Maupun hibah itu tetap harus sesegera mungkin. Ojo nyepelek ke saling percaya aja. Kalau masyarakat awam itu kan masih itu tadi seperti tadi sudah Ibu sampaikan ya bahwa penting dol tinuku ya udah ini punyaku ini uangnya dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang ini tidak bisa dilakukan yang seperti itu. Karena itu tadi nanti akan timbul satu konflik. Banyak sekali kok konflik-konflik yang ada itu. Satu diantaranya konflik yang timbul itu karena yaitu tadi warisan. Warisan yang kemudian ada salah satu ahli waris yang tidak diketahui tinggalnya. Kemudian dihilangkan. Ujuk-ujuk datang. Nah, itu lalu timbul satu. Padahal belum diproses. Iya, betul. Baru ikrar aja ya Bu ya. Baru ikrar. Ya, karena saling percaya. Termasuk wakaf itu juga gitu loh. Rawan banyak juga. Loh. Iya, wakaf Muhammadiyah kan banyak dapat wakaf itu. Banyak itu yang belum diproses. Harus secepatnya diproses. Secepatnya. Saya sudah beberapa kali menyampaikan dulu pada saat saya penyuluh pengabdian masyarakat di daerah mana itu, silakanlah. Kalau misalnya mau diserahkan ke kantor saya, sampai saya Dewangi gratiskan gitu loh. Kan Dewangi. Kalau wakaf itu kan sudah beda lagi gitu loh, bukan kita tidak menilai ini begini. Iya, tidak kayak seperti jual beli tadi ya Bu ya. Betul. Jadi meminimalisir itu harus secepatnya. Secepatnya. Kalau ada jual beli ya betul, sesegera mungkin itu. Jadi jual beli begitu. Kemudian kalau toh mau beli juga harus dicek dulu ya Bu ya. Apanya?
dicek tanah iki bermasalah apa ora ngono ya Bu. Oh iya, harus. Makanya sebelum ada satu jual beli itu sebaiknya konsultasi dulu pada yang punya satu yang berkompeten gitu ya. Konsultasi kemudian nanti dicekkan bermasalah apa enggak kan gitu. Banyak kan kasus seperti itu. Banyak juga mungkin yang ingin mengalihkan persoalan lagi bermasalah tak dol lah. Nah, itu harus hati-hati itu harus hati-hati. Nah, itu biasanya lalu menjadi makanan para lawyer itu. Maksudnya di situ lawyer kan lalu berperan serta di situ gitu loh. Ya, jadi enggak berperan serta sebenarnya sih membantu menyelesaikan ya. Membantu menyelesaikan. Tapi karena saking ya tadi istilahnya itu sedumuk batuk senyari bumi tadi ya Bu ya. Atos-atosan ya ya itu loh sekarang galengan aja bikin meninggal seseorang dipacul kok itu karena rebutan air. Kalau dipacul galengannya ora apa-apa, dipacul sing kepalane iku lho. Iya. Gara-gara rebutan betul. Perbatasan itu ya, perbatasan tanah. Jadi memang harus hati-hati karena apalagi nilai tanah kan. Iya, sekarang nilai tanah bukannya rano nilai tanah kok medun rene Bu. Enggak ada. Turun itu pada saat kemarin gempa itu. Oh, gempa. Nah, gempa itu yang tadinya harga tanah sudah 1 meternya 500, anjlok menjadi 150. Saiki wis sekitar 1. Jadi di mana ada gula di situ disebut. Begitu harga tanah melonjak, rawan juga kemudian orang akan menghitung-hitung tanah siapa betul. Sekarang nggak usah jauh-jauh masalah dulu bandara itu kan juga modelnya kan lalu tengkulak itu lalu spekulan. Iya, itu kan lalu rebutan tanah bermain di situ tanah yang tadinya harganya murah lalu menjadi berapa. Nah, ini sekalian Bu ini sangat update Bu ya. Kan Jogja ini kan sekarang sedang ada pengembangan pariwisata, terutama di daerah Gunung Kidul, daerah Bantul. Nah, tentu kan akan banyak investor masuk tuh. Nah, kan masalah tanah itu juga cukup rawan ya Bu ya. Kehati-hatian kita bagaimana Bu? Yang masyarakat yang yang menghuni tanah itu harusnya bagaimana Bu untuk hati-hati ini Bu? Iya, kita tidak sembarangan menjual kepada orang yang kita tidak tahu gitu loh. Jadi kalau kita memang mau menjual ya kita harus tahu dulu orangnya. Iya, kita telusuri dulu. Karena banyak itu tanah di Baron itu ada, tapi istilahnya dia tidak membeli, tapi dia menyewa gitu. Tapi nyewanya suwe gitu loh. Minta tahun. Jadi ya padha wae toh. Sebetulnya itu kata lain dari jual beli tapi dengan embel-embel ada penyelundupan hukum tapi di situ. Gimana ndak tergiur ya. Misal tadinya tanah tandus, ngerti-ngerti investor teko, nyo diregoni tinggi. Lah iya toh. Betul. Kan bener-bener lagi butuh duit kan akhirnya kan. Iya. Ya itu makanya kan tapi tetap Ibu menyarankan harus tetap hati-hati tadi ya. Untuk supaya kita jangan tergiur dengan uang saja, tetapi kita harus betul-betul iki lho tanahku, ini tanah tumpah darah istilahnya itu ya, tanah airku, tanah pokoknya intinya harus kita pertahankan gitu loh. Kalau tiba-tiba ada yang mau dengan harga tinggi, kita patut dalam waspada ya Bu ya. Misal tanah yang tadinya misal harganya 1 meter, taruhlah tadi 500 atau 300 karena di pegunungan toh Bu. Tiba-tiba ada yang nawar, udah 1 meter 2 juta. Kita harus waspada ya Bu ya. Jangan-jangan mau apa ini? Ada sesuatu gitu. Ada sesuatu. Itu. Jadi memang dihimbau kepada masyarakat untuk betul-betul hati-hati pada saat kita mau melepas tanah yang kita punyai. So, kalau udah melepas susah kembali ya Bu ya. Kalau tidak bisa. Karena ketika kita mau membeli udah harganya tidak seperti yang kita jual. Mereka kan kemudian memperbaiki semuanya, jenis sarana prasarana yang ada kan lalu diperbaiki, kemudian tanah menjadi naik sangat tinggi kan begitu. Dan kita mau ngelus dodol suara dua tanah. Iya betul. Nah ini Ibu lagi, kalau kemudian tanah itu kita kadang secara umum diminta untuk jadi jalan itu gimana? Untuk kepentingan umum ya. Oh iya. Kalau itu memang untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan itu sudah ada aturannya ya, sudah ada aturannya. Jadi kalau itu untuk kepentingan umum itu bisa pemerintah itu melakukan pencabutan hak. Melakukan pencabutan hak itu bisa dilakukan. Tetapi ada syarat-syarat. Rela ora rela kalau itu untuk kepentingan umum, apalagi untuk memperbaiki untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka, ya mereka harus
Gitu ya. Nah, kalau misal ini tanahnya saya, Bu, kemudian di belakangnya ada yang membuat rumah. Kebetulan yang di belakang bukan tanahnya si depan itu. Kita kan minta jalan itu harus kan banyak kasus tuh, Bu. Ada jalan dipimpet, ngono loh, Bu. Walaupun orang tua kita kadang bilang, "Oh, jom mimpet di jalan, pimpet rezekimu." Iya. Jadi gini, makanya kan biasanya tanah-tanah yang tidak ada akses jalan itu harganya jatuh. Untuk supaya harganya itu bisa bagus, maka kemudian mereka akan nego dengan yang di depannya. Ada. Tetap harus ada. Tidak hanya minta, nggak boleh hanya minta. Itu sudah miliknya mereka kok. Ya tetap ada hitungannya gitu mengenai hal tersebut. Iki wong aku ki pengen urip tetap dikasih, harus bisa. Ada nego ya. Harus ada. Istilahnya kalau wong Jawa itu apa ya? Istilahnya kalau wong Jawa itu ya kudu permisi gitu. Permisi. Iya. Minum dulu enggak masalah. Kita sudah siapkan untuk ini air OTT beda Mas ya. Nah ini Bu, ada pertanyaan juga, kasus sertifikat ganda. Iya. Pernah ya Bu yang nemuin itu ya Bu ya? Ada, pernah. Ya. Jadi kalau sertifikat ganda itu biasanya ada oknum ya. Ada oknum yang bermain. Yang bermain gitu. Ada dulu di daerah Potorono. Nah, di daerah Potorono itu dulu kan kepala desanya agak sedikit bohis gitu. Istilahnya lah. Kemudian diajukan sertifikasi, sudah keluar sertifikatnya. Ada orang yang mengajukan lagi mengaku bahwa itu miliknya. Mestinya sertifikatnya ada. Tapi ya kan orang nggak tahu. Kemudian mereka mengajukan permohonan ke kelurahan dengan bayar tinggi. Nah, dengan bayar tinggi kemudian mereka mengeluarkan lagi. Kan sertifikat. Kalau itu belum disertifikatkan, berarti bukti kepemilikan kan ada di desa. Ya ada letter C, letter D dan lain sebagainya. Dulu yang biasa kan tupi gitu. Ya itu, makanya kan itu mestinya itu kelurahan itu begitu ini sudah dikeluarkan duplikatnya, salinannya itu dicoret. Tapi itu yang terjadi karena lurahnya butuh duit dan lain sebagainya. Ada itu memang dulu pernah kasus, terus akhirnya lurahnya itu lari keluar Jawa. Tapi tetap bisa diselesaikan ya. Bisa diselesaikan. Ya kan kemudian bermasalah di pengadilan kan diselesaikan secara litigasi kan. Akan diteliti mana yang paling valid data awalnya kan begitu itu. Oke Bu, yang terakhir deh untuk saran untuk Ibu, saran untuk sobat OTT yang agar biar aman dalam mereka pemilikan hak atas tanah dan juga status tanahnya. Pripun Bu? Mungkin ada saran. Baik. Sarannya adalah kalau memang bukti kepemilikannya itu belum sertifikat, segera disertifikasi ya, karena sekarang ini memang sudah menjangkau sampai di pelosok-pelosok itu untuk sertifikasi yang ada ya. Karena dengan adanya sertifikat itu kan lalu kemudian ada satu jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap objek maupun subjeknya. Walaupun real tadi saudara katakan tadi, ada itu yang namanya sertifikat ganda lah, itu kan ya memang ada sesuatu karena itu tadi ada oknum itu tadi. Walaupun kan, dia yang menguasai tanah itu tetap harus ada. Iya, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau mereka melakukan satu perbuatan hukum, segera selesaikan. Jangan hanya misalnya perbuatan hukum yang kaitannya dengan tanah tadi. Yang berkaitan dengan tanah tadi, entah itu wakaf, entah hibah, entah jual beli. Jangan hanya sampai pada perjanjian di bawah tangan. Gitu. Tetapi harus betul-betul segera diselesaikan gitu. Walaupun harus keluar uang juga ya untuk menyelesaikan itu. Iya, risiko untuk mendapatkan kepastian hukum kan kalau mereka bisa menyelesaikan sendiri ya tidak apa-apa. Kalau warisan kan bisa Mas diselesaikan sendiri itu. Warisan bisa diselesaikan sendiri. Yang tidak bisa diselesaikan sendiri itu adalah kalau itu membutuhkan satu akta. Nah, kalau seperti hibah kan butuh akta. Hibah, kemudian jual beli, tukar menukar, itu kan membutuhkan satu akta. Lah, di sini kan ada yang namanya pejabat pembuat akta tanah. Itu tugasnya membantu Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan pendaftaran tanah, gitu. Terima kasih Bu Wian atas waktu dan informasinya di OTT Literasi kali ini, dan kita
cukup gamblang, tapi tetap kurang ya Mas Kholik. Ya, nanti kapan-kapan disambung lagi. Memang banyak sekali kok masalah-masalah tentang pertanahan yang. Dan kami dari OTT Literasi mengucapkan banyak terima kasih supportnya kepada My Studio Corps dan juga Hilmi Renkar, ya Total Media Kreasi dan juga pestacinta.com yang telah memberikan support kepada kita semuanya. Untuk Sobat OTT jangan lupa like, comment, subscribe Leblow Wade di YouTube dan juga silakan ikuti IG-nya juga sama Leblow Wade dan juga di FB Laboratorium Hukum Wade, di TikTok juga ada. Semuanya kita cover untuk itu dan untuk silaturahmi kita dan juga semoga tayangan ini kemudian memberikan manfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.